Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallahul azizul hakim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang ibu cintai dan ibu banggakan, kaifa halukum? Bikhairin, alhamdulillah, terima kasih. Marilah kita lanjutkan saja kepada pelajaran yang baru, yaitu tentang sejarah Islam atau perkembangan pemikiran Islam di dunia. Satu demi satu kekuasaan Islam jatuh ke tangan bangsa Barat maksudnya, jatuh ke tangan bangsa Barat dan giat menyebarkan agama Islam pada abad ke-18 sampai ke-19 Masehi. Umat Islam baru merasakan betapa berat penderitaan yang dialami di bawah penjajahan bangsa Barat. Mereka mulai sadar dan introspeksi diri dalam segala aspek kehidupan, baik di bidang keagamaan, politik, sosial maupun ekonomi. Sesungguhnya kebangkitan umat Islam sudah diramalkan dan dikhawatirkan oleh para ahli bangsa Barat dengan melihat faktor-faktor yang ada dalam ajaran Islam itu sendiri. Skewen Blan 1882 misalnya mengemukakan 4 faktor penyebab kebangkitan Islam, yaitu 1. Ibadah haji atau pilgrimage yang dilakukan umat muslimin tiap tahun. 2. Khalifah, the modern question of the caliphate, ajaran khalifah yang menetapkan kedaulatan bagi masing-masing negara dan bagi dunia seluruhnya. Yang ketiga, adanya kota suci Mekah, the Holy Mecca, yang setiap tahun dikunjungi oleh beratus-ratus ribu kaum muslimin dari berbagai penjuru dunia. Yang keempat, reformasi yang menimbulkan kebangkitan Islam. Keempat faktor tersebut mendorong terciptanya kebangkitan dunia Islam jauh sebelum kebangkitan dunia Islam. Bangsa Eropa sudah merasa khawatir karena timbulnya ramalan tersebut. Mereka sudah bersiap-siap menghadapi dunia Islam yang akan bangkit itu. Mereka berusaha menghancurkan kekuatan Khalifah Islam yang saat itu berpusat di Turki. Kerajaan Turki direbutnya beramai-ramai dalam perang Bayakan tahun 1914 sampai 1918. Turki dalam masa kemundurannya tidak mampu menghadapi serangan Eropa. Seluruh daerah kekuasaannya masuk ke wilayah bangsa Eropa, kecuali hanya negeri Turki sendiri yang dapat dipertahankan sebagai sebuah negara Latrop Staden. Seorang penulis sejarah dari Amerika 1921 lebih meyakinkan lagi kekhawatirannya terhadap dunia Islam. Setelah Perang Dunia I dan kerajaan Turki telah runtuh, kekuatan Islam terletak pada adanya jamaah haji pada setiap tahun yang semakin bertambah. Ratusan juta umat Islam dari berbagai negara pada satu saat berkumpul pada satu tempat. Mereka melakukan ibadah haji dengan penuh kedamaian dan kesatuan antar umat Islam dari satu negara dengan negara yang lain. Amir Shakib Arsalan dalam bukunya Limaza Ta'akhkhara Muslimuna wa Taqaddaman Ghairuna berpendapat kelemahan dan kemunduran umat Islam karena mereka meninggalkan ajaran-ajaran agama, sedangkan umat agama lain maju karena menjauhi ajaran-ajaran agama mereka yang menghambat kemajuan. Semenjak umat Islam menyadari dan kemundurannya, timbullah ide pembaruan dalam Islam. Tokoh-tokoh pembaruan Islam lahir untuk mengajak umat Islam agar sadar, bangkit, dan bangun dari kenyenyak tidurannya, serta mengerti bahwa bangsa Arab datang dan menjajah negara Islam bukan untuk membangun, tetapi sebaliknya. Pada kondisi seperti ini di Saudi Arabia, muncul seorang tokoh pembaruan Islam bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Ia mengajak umat Islam agar kembali pada ajaran agama yang sebenarnya, memberantas tahayul dan bid'ah atau sesuatu yang tidak ada pada zaman Rasul. Gerakan ini dikenal dengan nama Gerakan Wahabi. Tokoh-tokoh pembaruan Islam dalam masa sebelum abad ke-19 Masehi sebagai berikut. A. Gerakan Wahabi. Gerakan ini dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Ia lahir di Najd, Saudi Arabia
tahun 1704. Gerakan ini bertujuan untuk mengembalikan ajaran-ajaran agama Islam sesuai dengan yang ada dalam Al-Quran dan hadis, serta membersihkannya dari paham-paham yang menyesatkan. Gerakan ini menentang apa saja yang dipandang bid'ah dan tahayul. Semua pola pemikiran dan aliran Muhammad bin Abdul Wahhab mendapat dukungan Muhammad bin Saud, seorang kepala suku yang berkuasa di Najd. Ia ikut menyebarkan agama Wahabi atau ajaran Wahabi dan membangkitkan kaum muslimin dari satu daerah ke daerah lain. Lambat laun ajaran Wahabi tersebar luas ke seluruh pelosok dunia hingga sampai ke Indonesia yang dibawa oleh ulama-ulama Padri tahun 1820 Hijri. B. Tokoh pembaharu dunia Islam dari Turki bernama Sultan Abdul Hamid 1725 sampai 1789 yang memelopori gerakan khilafah yang bertujuan membina persatuan seluruh dunia Islam dan berada dalam satu khilafah dalam menghadapi perkembangan bangsa barat. Tokoh lainnya adalah Syekh Waliullah, yaitu tahun 1703 sampai 1762. Awalnya ia adalah seorang pendidik dan pengarang yang melihat kelemahan umat Islam disebabkan oleh apa? 1. Perubahan sistem pemerintah Islam dari kekhalifahan ke sistem kerajaan. 2. Perubahan dari sistem demokrasi ke sistem otokrasi absolut. 3. Perpecahan di kalangan umat Islam yang disebabkan oleh timbulnya aliran-aliran. Dan keempat, masuknya adat istiadat ajaran bukan Islam ke dalam keyakinan umat Islam. Terdorong beberapa sebab tersebut, Syekh Waliullah menyerukan kembali ke sistem pemerintahan seperti yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin dengan mengutamakan demokrasi dan kepentingan rakyat dalam pemerintahan. Pada abad ke-19 Masehi semakin bertambah jelas kebangkitan umat Islam di seluruh pelosok dunia Islam. Gerakan-gerakan pembaruan Islam pada abad ke-19 Masehi ini adalah sebagai kelanjutan dari abad sebelumnya. Di antara pembaru atau mujaddid di abad ke-19 Masehi adalah sebagai berikut. 1. Al-Tahtawi, yaitu tahun 1891 sampai 1873. Nama lengkapnya adalah Rifa'ah Badawi Rafi Al-Tahtawi. Ia mendalami ilmu-ilmu barat dari sarjana Prancis dan dari pergaulannya dengan ulama Al-Azhar sebagai ulama besar. Ia menyalin buku-buku Prancis seperti buku Montesquieu, Voltaire, dan Rousseau ke dalam bahasa Arab. Ia mendirikan sekolah penerjemah yang meliputi bahasa Arab, Prancis, Turki, Persia, dan Italia. Buku-buku karangan Al-Tahtawi yang merupakan konsep pemikiran adalah sebagai berikut. 1. Takhlis Ibriz ala Takhlis Paris atau intisari dari penjelasan perang Paris. Buku ini menerangkan kemajuan-kemajuan Eropa terutama Paris. 2. Manahij Babil Misriyah fi Manahij Adabil Asriyah atau jalan bagi orang Mesir menuju sastra modern. Buku ini menerangkan pentingnya kemajuan ekonomi bagi suatu negara. Di dalamnya diterangkan perbandingan pemerintahan Islam dengan Eropa. 3. Al-Mursyid Al-Amin li Al-Banat wa Al-Banin atau petunjuk pendidikan putra dan putri dalam buku ini. Al-Tahtawi menerangkan panjang lebar tentang pendidikan kepada anak-anak laki-laki dan perempuan. Anak harus diberi pendidikan. Maksudnya anak harus diberi pendidikan dasar dan tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Anak perempuan harus ikut serta dalam pembangunan sesuai dengan martabat dan hakikatnya. Umat Islam harus mempunyai kepribadian dan jiwa cinta tanah air atau hubul waton. Di sini Al-Tahtawi menganjurkan rela berkorban untuk membela tanah air. Yang keempat, Qaulus Sadid fi al-ijtihad wa al-taqlid atau pendapat benar tentang ijtihad dalam taklid. Bagi Al-Tahtawi dalam keterangannya pada buku ini, ijtihad masih terbuka bagi setiap umat Islam dan ia menganjurkan para ulama memperdalam ilmu-ilmu modern agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman.
B. Jamaluddin Al-Afghani, yaitu tahun 1839 sampai 1897. Ia seorang tokoh berkebangsaan Afghanistan, lahir di Asadabad dan wafat di Istanbul. Istanbul itu di mana? Di Turki ya. Ia memiliki kecerdasan yang luar biasa, pribadinya sangat menarik dan penuh semangat. Ia banyak memperoleh pengalaman dalam pembelajarannya ke beberapa negara. Mula-mula ke India, kemudian ke Mesir, memberi kuliah ceramah dan diskusi kepada kaum intelek di Al-Azhar. Di antara muridnya yang terkenal adalah Muhammad Abduh dan Sa'ad Zahlul, pimpinan kemerdekaan Mesir, yang mendorong tercapainya kemajuan. Jamaluddin melanjutkan pengembaraannya ke Paris. Setelah 8 tahun di Mesir, di Paris ia mendirikan suatu organisasi bernama Al-Urwatul Wusqa, yang anggotanya adalah orang-orang Islam militan dari India, Mesir, Syria, dan Afrika Utara. Organisasi ini bertujuan memperkuat rasa ukhuwah Islamiyah dan mendorong umat Islam mencapai kemajuan perkumpulan Al-Urwatul Wusqa menerbitkan majalah-majalah Al-Urwatul Wusqa yang berhaluan keras terhadap pemerintah penjajah barat. Akhirnya majalah tersebut dibredel dan tidak boleh beredar di negara Paris. Pada tahun 1892, Jamaluddin Al-Afghani pindah ke Istanbul atas undangan Sultan Abdul Hamid untuk ikut mendirikan pelaksanaan politik Islam dan menghadapi bangsa Eropa saat itu. Kerajaan Turki Utsmani dalam keadaan terdesak oleh bangsa Eropa dan Sultan Abdul Hamid sangat membutuhkan buah pikiran dan pendapat Jamaluddin Al-Afghani. Keinginan Sultan Abdul Hamid ini gagal karena beliau seorang pemimpin yang diktator, sedangkan Jamaluddin Al-Afghani adalah orang yang mengutamakan demokrasi atau musyawarah. Karena perselisihan pendapat dalam politik pemerintahan, Jamaluddin Al-Afghani ditahan Sultan Abdul Hamid hingga wafat. Selama hayatnya, Jamaluddin lebih banyak mengutamakan pembaruan di bidang sosial agama. Meskipun demikian, perjuangan Jamaluddin dititik beratkan pada perjuangan pembaruan Islam. Karena pembaruan politik kenegaraan Jamaluddin didasarkan atas pembaruan Islam. Jamaluddin Al-Afghani membentuk gerakan pan-Islamisme yang berpusat di Kabul, Afghanistan. Pergerakan ini menghendaki kemajuan umat Islam dengan jalan mempergunakan aliran pikiran modern dan mendaki persatuan umat Islam di bawah satu pemerintahan Islam pusat seperti pada zaman Khalifah dahulu. Gerakan pan-Islamisme sangat revolusioner dan anti penjajah. Pemerintahan yang absolut dan penjajahan bangsa asing harus dapat dilenyapkan dari bumi. Kemajuan umat Islam tidak akan berhasil bila semua hal tersebut masih hidup subur. Karena itu, Jamaluddin Al-Afghani dalam pan-Islamisme membangkitkan rasa ukhuwah Islamiyah seluruh dunia. Pemikiran dan ide Jamaluddin banyak mengaruhi murid-muridnya yang juga sebagai penerus dan penyebar pan-Islamisme. Sekalian barangkali hanya itulah yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan Ibu harapkan kalian itu mengabsen, kemudian menyimak, mencatat dan mengirimkan catatan lewat SPI. Kalau tidak bisa ya lewat grup PAI saja. Selamat berjuang, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.